Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Hamsa Anugrah Nasution, kelas TIS 1901, NPM 19110158. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yang berjudul Algoritma Kriptografi Klasik Beginner Cheapers. Yang dimana pertama kita bahas di sini yaitu sejarah algoritma kriptografi klasik Beginner Cheaper. Beginner Cheaper adalah salah satu algoritma kriptografi klasik yang diperkenalkan pada abad 16 atau kira-kira pada tahun 1986. Algoritma kriptografi ini dipublikasikan oleh seorang diplomat dan juga kriptologis yang berasal dari Prancis, yaitu Blaise de Beginner. Namun sebenarnya algoritma ini telah digambarkan sebelumnya pada buku La Cifra del Six, Giovan Battista Belaso, sebuah buku yang ditulis oleh Giovan Battista Belaso pada tahun 1553. Nama Beginner diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode Autheke Cheapers, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovan Battista Belaso. Algoritma tersebut baru dikenal luas 200 tahun kemudian yang ditemukan oleh Cheapers dan dibuat namanya dengan Beginner Cheapers. Cheaper ini berhasil dipecahkan oleh Babbage dan Kasiski pada pertengahan abad 19. Beginner Cheaper digunakan oleh tentara Konfederasi atau Confederate Army pada Perang Sipil Amerika atau American Civil War. Perang sipil terjadi setelah Beginner Cheaper berhasil dipecahkan. Beginner Cheaper menggunakan bujur sangkar Beginner untuk melakukan enkripsi. Setiap baris di dalam bujur sangkar menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan caesar Cheaper. Jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plaintext, maka kunci diulang secara periodik. Bila panjang kunci adalah M, maka periodiknya dikatakan M. Cara kerja dari Beginner Cheapers ini mirip dengan caesar Cheapers, yaitu mengenkripsi plaintext pada pesan dengan cara menggeser huruf pada pesan tersebut sejauh nilai kunci pada deret alfabet. Beginner Cheapers adalah salah satu algoritma kriptografi klasik yang menggunakan metode substitusi abjad majemuk. Substitusi abjad majemuk mengenkripsi setiap huruf yang ada menggunakan kunci yang berbeda. Tidak seperti Caesar Cheapers yang menerapkan metode substitusi abjad tunggal yang semua huruf di suatu pesan dienkripsi menggunakan kunci yang sama. Berikutnya kita masuk yang kedua, yaitu kelebihan dan kelemahan algoritma kriptografi klasik Beginner Cheapers. Yang dimana kelebihannya yaitu algoritma ini seperti chiptext. Algoritma ini tidak sama dengan plaintextnya dan pemecahannya sehingga sulit bagi orang awam jika karakter algoritma ini panjang. Metode Kasiski test adalah efisiensi dalam penjabaran. Metode ini hanya mencari jarak karakter berulang yang muncul pada ciphertext dan kemudian difaktorkan dengan termasuk memiliki tingkat akurasi dalam menemukan panjang kunci tinggi. Algoritma ini masih bisa dipecahkan dengan metode analisis frekuensi dan Kasiski test. Kekurangannya yaitu kuncinya dengan menggunakan metode Kasiski, yaitu merupakan metode untuk mencari panjang kunci sehingga menyebabkan Beginner Cheapers mudah dipecahkan. Namun semakin panjang kunci yang diberikan, apalagi sepanjang plaintext yang ada, maka kemungkinan Beginner Cheaper dipecahkan semakin sulit. Algoritma ini masih bisa dipecahkan dengan metode analisis frekuensi dan Kasiski test. Berikutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu contoh proses enkripsi dan dekripsi algoritma Beginner Cheapers. Yang dimana pertama, enkripsi algoritma Beginner Cheapers sesuai dengan rumus pada tampilan, yaitu CI sama dengan PI tambah KI mod 26. Yang keterangannya CI adalah ciphertext KI dan PI merupakan plaintext KI dan KI merupakan kunci KI. Sesuai dengan tabel yaitu angka 1 sampai 26, yaitu A sampai Z gambar urutan alfabet K dari I. Berikutnya kita masuk ke contoh enkripsi yang dimana plaintextnya saya buat dengan nama saya sendiri yaitu Hamsa Anugrah dan kunci saya buat BCDEFGH BCDEFGH. Kenapa diulang? Karena sesuai dengan penjelasan tadi, jika plaintext lebih tinggi daripada kunci, maka kunci diulang seperti pertama.
Jadi ciperteksnya itu K tambah B, H tambah C, A tambah D, M tambah E, S tambah F, A tambah G, dan seterusnya. Itu kita ambil dari plain text ditambah dengan kunci. Jadi dapatlah hasilnya 11 tambah 2, 8 tambah 3, 1 tambah 4, 13 tambah 5, 19 tambah 6. Itu kita ambil dari tabel sebelumnya, yaitu K tambah B, berarti kita cari dari tabel K yaitu 11 dan B merupakan 2, jadi K tambah 2, jadi 11 tambah 2. 8 tambah 3, H8, C3, maka dapatlah 8 tambah 3. Dan hasilnya yaitu 13 mod 26, 11 mod 26, 5 mod 26, dan yang terakhir 8 tambah 8 yaitu 16 mod 26 dari H tambah H. H tambah H, 8 tambah 8. Jadi ciperteksnya yaitu 13, 11, 5, 15, 22, 5, 10, 5, 4, 18, 23, 10, 22, 3, dan 4. Yang dimana angkanya yaitu M, K, E, R, Y, H, P, C, Q, Y, L, X, H, P. Berikutnya kita masuk ke dekripsi algoritma beginner Cipers, yang dimana rumusnya kebalikan dari enkripsi, yaitu PI sama dengan CI dikurang KI mod 26, yang dimana keterangannya CI merupakan cipertext KI, PI merupakan plaintext KI, dan dari tabel kita 1 sampai 26 atau A sampai Z sesuai dengan gambar alfabet K sampai I. Berikut kita masuk ke contoh dekripsi. Contoh dekripsi saya ambil dari hasil enkripsi, yaitu MKERYHP CQYLXHP dengan kunci yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu BCDEFGH BCDEFGH, yang dimana ciperteksnya itu M kurang B, K kurang C, E kurang D, R kurang E, Y kurang F, H kurang G, dan sampai seterusnya, yaitu sesuai sebelumnya juga dari M kurang B. Maka hasilnya 13 kurang 2, 11 kurang 3, 5 kurang 4, 18 kurang 5, 25 kurang 6, dan 8 kurang 7. Maka hasilnya 11 mod 26, 8 mod 26, 1 mod 26, 13 mod 26, dan yang paling terakhir 18 kurang 6 yaitu 8 mod 26. Itu kita ambil sesuai dengan sebelumnya, yaitu dari tabel juga, dari angka-angkanya bisa kita cocokkan sendiri. Dan berikutnya kita masuk ke hasilnya, yaitu 11, 8, 1, 13, 19, 1, 8, 1, 14, 21, 7, 18, 1, 8. Yang dimana hasilnya itu Hamzah Anugrah sesuai dengan sampel enkripsi yang kita buat sebelumnya. Yang dimana 11 adalah K, 8 adalah H, 1 adalah A, 13 adalah M, dan 19 adalah S, dan 8 adalah H, sesuai dengan tabel yang kita buat. Dan poin yang terakhir masuk kita yaitu kesimpulan, yang dimana contoh algoritma beginner Cipers di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yang dimana jumlah modulus adalah jumlah karakter yang digunakan untuk mendaftarkan karakter lain seperti spasi, huruf kapital, angka, tanda baca, dan lain-lain. Berarti berubah jumlah modulus. Panjang kunci yang lebih pendek dari panjang plaintext dapat disiasati dengan cara mengulangi kunci sebanyak panjang plaintext. Mungkin cukup sekianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata kesalahan dan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mungkin seginilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua.